Satu bulan teman-teman, kita masih belajar karakter tentang kebaikan. Dan minggu ini dengan konsep belajar tentang karakter baik dan rendah hati. Oke teman-teman, Miss mau cerita. Pada suatu hari, Miss punya kawan, Miss punya sahabat, Miss punya teman yang bernama si Jalu. Si Jalu ini teman-teman, kita buka. Nah, si Jalu ini dia seorang yang gagah perkasa. Dia seorang ayam jantan laki-laki yang hebat, ya. Pada suatu hari si Jalu dia sedang memikirkan sesuatu, ya. Karena Jalu ini baik, karena Jalu ini rendah hati, tidak sombong, memiliki karakter kebaikan, jadi dia mengasihi dan menyayangi teman-temannya. Ada temannya yang mengalami kesusahan. Jadi si Jalu dia sedang memikirkan sesuatu, bagaimana caranya supaya temannya tersebut terlepas dari kesusahan dan kesedihan yang dialami. Ya, apa yang dilakukan si Jalu? Oke. Nah, ini dia teman-teman. Si Jalu dia mendengar kalau anak-anaknya Bu Branti ada yang hilang. Ya. Si Jalu dia khawatir teman-teman. Karena Jalu mengasihi temannya, mengasihi tetangganya, Bu Branti kehilangan anaknya. Bagaimana ya? Kok bisa Bu Branti kehilangan anaknya? Kemana? Kenapa kok bisa hilang? Ya, makanya itu yang dipikirkan si Jalu. Dia sedih, ya, dia khawatir. Oke. Nah, si Jalu teman-teman, dia mengumpulkan kawan-kawannya, dia mengumpulkan rekan-rekannya. Dia mengumpulkan sahabatnya yang lain. Ada si Keke, ada si Lala. Untuk apa? Untuk mencari anaknya Bu Branti yang hilang. Mereka mencari ke sawah teman-teman. Dicari di semak-semak, di dekat rumput, di sawah gak ada, gak ketemu. Kata si Lala, gimana nih? Gak ketemu anaknya Bu Branti. Kata si Keke juga, iya gimana dong, kita udah capek. Ya udah, kata si Jalu. Kita istirahat dulu. Nanti lagi kita carinya. Karena hari sudah sore, sudah gelap. Gak kelihatan kita carinya. Mencari anak Bu Branti juga. Iya, ayo kita pulang aja lah. Nanti lagi kita carinya. Iya, kita pulang aja, kata si Keke. Karena anaknya gak ketemu teman-teman. Nah teman-teman, yang lain si Keke sama si Lala udah pulang ceritanya. Tetapi si Jalu yang gagah berani, sang pembela kebenaran, dia tetap bersedih hati, penasaran anaknya Bu Branti belum ketemu. Dia terus mencari. Di semak-semak, di dekat rumput, dia ketemu si kakak. Kakak, kamu lagi ngapain di sini? Jalu, kenapa kesini? Pulang aja. Ini kan udah sore, udah mulai gelap, udah malam. Aku lagi mencari anaknya Bu Branti. Si kakak cemas dia teman-teman, takut. Karena si kakak dia ketakutan, cemas, si Jalu dia tidak berani bertanya lagi. Kenapa dia cemas? Kenapa dia khawatir? Ceritanya mereka pulang ke rumahnya masing-masing teman-teman. Nah, ketika sudah sampai di rumah si Jalu, sebelum si Jalu makan malam, tok 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 tok, ada yang ketok-ketok pintu si Jalu teman-teman. Ingat ya teman-teman, kita sudah belajar karakter sopan santun. Mengetok pintu dengan sopan. Tidak gedor. Tidak dipukul-pukul pintunya, itu kurang sopan. Nah, dengan sopan, si kakak dia ketok-ketok pintu si Jalu. Tok 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 tok. Jalu, kata si kakak. Ada kakak. Ayo masuk. Ayo kita makan malam bersama. Ayo. Boleh aku makan malam bersama kamu Jalu? Boleh dong, ayo silakan masuk. Nah, si kakak sama si Jalu, mereka makan malam bersama teman-teman. Sudah mereka makan malam teman-teman, mereka berbincang-bincang, mereka mengobrol. Kata si kakak, Jalu, sebetulnya aku tahu anaknya Bu Branti kemana. Oh ya? Kemana memangnya?
kok kamu gak cerita? Ya sekarang aku mau cerita. Sebetulnya anaknya Bu Branti diterkam sama si Sasang, dimakan sama si Sasang, mati anaknya Bu Branti. Oh, wah, si Sasang harus diberi pelajaran. Dia licik, dia diam-diam menerkam anak tetangga kita, anak teman kita, sahabat kita. Ya itu dia sih, karena si Sasang licik, semuanya jadi pada takut sama si Sasang. No, kata si Jalu, kita harus berani, kita harus lawan si Sasang. Iya juga sih, kita coba ya. Kita harus mencari si Sasang, harus meminta pertanggungjawabannya. Sudah menerkam anak tetangga kita sampai mati. Udah gitu, apa yang terjadi teman-teman? Si Jalu dia pergi ke rumah Bu Branti untuk memastikan, untuk memberitahu kalau anaknya yang hilang itu diterkam si Sasang, dimakan oleh si Sasang. Tapi si Jalu juga berpikir sih, bagaimana ya cara menyampaikan berita ini agar Bu Branti dan anak-anak yang lain tidak sedih. Ya, mau gimana lagi? Akhirnya Jalu menceritakan hal yang sebenarnya kepada Bu Branti. Maaf Bu Branti, katanya. Sebetulnya anaknya Bu Branti sudah mati. Mati kenapa? Mana sekarang dia? Kata si Bu Branti. Sudah dimakan si Sasang, Bu. Si Sasang jahat, kata si Bu Branti. Maaf Bu, tapi kami akan berusaha untuk mencari si Sasang. Kami akan menangkapnya supaya daerah kita aman. Terima kasih banyak ya, Jalu. Iya Bu, sama-sama, kata si Jalu. Karena Jalu dia suka melakukan kebaikan, teman. Dia baik, dia gagah, tapi dia tidak sombong. Dia tetap rendah hati, mau menolong teman-temannya ketika susah. Ya. Berikutnya. Nah, si Jalu dia mengumpulkan teman-temannya. Ada si Gaga, ada si Tata, Kakak, Lala, Keke, Jeje. Mereka semuanya berunding, teman-teman. Kata si Jalu, apa yang harus dilakukan ya untuk menangkap si Sasang? Untuk si Sasang supaya jerak, menyesal, tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Menerkam anak-anak sahabat kita, tetangga kita. Kata si Keke. Tapi si Jalu, si Sasang itu dia kan licik. Kita pasti kalah. Gak mungkin kita melawan si Sasang. Si Sasang itu kuat, kata si Jalu. Maaf teman, kalau kita bekerja sama, kalau kita melakukan bersama-sama, membela kebenaran, kita tidak sombong, kita berbuat baik, kita tetap rendah hati, kita pasti menang, kata si Jalu. Ya, kalau saya melawan sendirian, saya sadar saya tidak akan mampu, pasti kalah. Tapi karena ada teman-teman, ayo kita lawan bersama-sama. Yang penting kita tidak sombong. Kita melakukan kebaikan untuk menyelamatkan teman kita, tetangga kita, kawan kita, sahabat kita. Kata si kakak. Betul juga. Aku setuju. Ayo kita lawan si Sasang sama-sama. Let's go, serbu, kata si Jalu. Come on. Ya. Nah teman-teman, si Jalu dia mencari si Sasang kemana? Ke gua. Hah, gelap kan gua? Gelap teman-teman. Gak ada lampu. Tapi si Sasang tidak takut. Dia pakai obor, pegang api. Kayak lilin teman-teman. Ya, lilinnya besar. Obor namanya. Terus kata teman-teman yang lain, Jalu, hati-hati. Si Sasang kan licik. Dia jahat. Nanti kamu tiba-tiba diterkam dari belakang. Kata teman yang lain, kata si Keke juga. Iya, hati-hati Jalu. Dia itu kan licik. Dia itu galak, jahat. Kata si Jalu. Oke teman-teman, terima kasih. Aku akan sangat berhati-hati mencari si Sasang. Teman-teman di belakang ya, jagain aku ya, kata si Jalu. Dia sadar teman-teman, walaupun dia kuat, dia ada lemah. Dia pasti perlu bantuan teman-temannya. Dia tidak sombong ya, walaupun dia kuat. Oke. Si Jalu di tengah perjalanan, dia teringat lagi untuk keamanannya si Bu Branti sama anak-anaknya yang lain yang masih ada.
Anaknya kan ada 4. Diterkam tuh dimakan 1 sama si Sasang. Berarti anaknya tinggal 3. Kata si Jalu, kira-kira aman gak ya anaknya Bu Branti yang 3 lagi? Aku mau pergi ke rumahnya. Setelah pergi ke rumahnya, anakku hilang lagi 1. Wek, 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 wek. Anakku hilang lagi 1. Ternyata anaknya Bu Branti, teman-teman, diterkam lagi sama si Sasang. Jadi dari 3 diterkam dimakan 1, tinggal 2. Si Jalu geram. Marah dia, teman. Kesal dia sama si Sasang. Sasang, kata si Jalu, di mana kamu lawan aku? Kamu itu benar-benar licik, jahat. Anak temanku, anak tetanggaku kamu makan. Awas ya Sasang, kata si Jalu. Pemimpin juga boleh marah, teman-teman. Gak apa-apa, yang penting jangan marah-marah ya. Si Jalu marah. Dia mencari si Sasang. Dia mau kasih peringatan, mau meminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan si Sasang. Apa yang terjadi, teman-teman? Halo, kata si Sasang, lihat. Tuh. Hai kamu, Jalu, ayam yang jelek. Ngejek, teman-teman, karena si Sasang itu sombong. Lihat aja, kukunya aja panjang-panjang. Udah kukunya panjang, sombong lagi. Memangnya si Sasang cakep? Belum cakep lah kalau kukunya masih panjang-panjang, kan kotor. Kata si Jalu, heh Sasang, mana teman-temanku yang kamu makan anaknya? Itu anak temanku, anaknya juga dia temanku juga. Mana? Katanya. Marah dia si Sasang. Oh itu ya, itu kan anak-anaknya kecil, aku lapar, jadi aku terekam, aku makan. Hello, udah kamu sana pergi, jangan menghalangi jalanku, kata si Sasang. Sombong dia, teman-teman. Tapi si Jalu dia nggak sombong. Maaf Sasang, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus diperingatkan supaya kamu tidak berbuat salah lagi. Kamu harus meminta maaf sama Bu Branti, katanya. Oh, aku harus meminta maaf. No, enggak lah ya. Salahnya sendirilah Bu Branti. Kenapa nggak jagain anaknya? Anaknya kan udah aku makan. Nggak dijagain sih sama Bu Branti. Udah, sana. Aku mau pergi. Tapi sebelum si Sasang pergi, si Jalu sama teman-temannya menghalangi si Sasang supaya tidak pergi. Berantam mereka, teman-teman. Karena si Jalu dia tidak sendirian. Sasang memang kuat, Sasang memang hebat, tapi dia licik dan sombong. Tetapi si Jalu, dia punya banyak teman, walaupun kuat, dia tetap rendah hati. Dia libatkan teman-temannya untuk melawan si Sasang. Ya, kemudian, nah, setelah diperingatkan sama si Jalu sama teman-temannya, ya, aku berjanji akan berubah, gak akan memangsa lagi, gak akan menerkam lagi, gak akan menangkap lagi teman-teman yang lain. Aku bersumpah, aku janji, aku gak akan melakukannya lagi. Setelah berkata seperti itu, berjanji di hadapan si Jalu dan teman-temannya, si Sasang kabur, teman-teman. Lari dia, licik kan. Tiba-tiba dia sedang lari, teman-teman. Ada jalan yang licin, dia gak fokus karena dia sombong, merasa dirinya hebat, bisa kabur kapan aja, aku bisa melakukan apa aja dengan sombongnya. Ternyata dia gak fokus. Ada jalanan licin, dia sedang lari, dia kepleset, teman-teman. Apa yang terjadi? Dia kecebur ke sungai. Tolong, aduh tolong, aku jatuh. Jalu, Keke, Lala, Jeje, Tata, Gaga, tolong aku. Teman-temannya dia kaget. Wah, gimana tuh? Si Sasang kecebur sungai, kata si Jalu. Ya kita gak bisa berbuat apa-apa. Si Sasang, dia terbawa arus sungai yang kencang. Sudah mengalir aja dia badan si Sasang dengan air sungai, teman-teman. Bukannya tidak mau menolong si Jalu dan teman-temannya, karena sungai itu berbahaya. Akhirnya apa si Sasang? Apa yang terjadi? Dia terbawa arus sungai, dia mati, teman-teman. Karena dia sombong. Tetapi si Jalu, teman-teman, dia selalu melakukan kebaikan dengan teman-temannya. Dia rendah hati, dia menang. Ya, mereka semuanya hebat. Ya, oke. Teman-teman,
Pastinya Miss mau ingatin lagi, Miss dan teman-teman mau hebat di dalam Tuhan, mau terus melakukan karakter kebaikan. Walaupun kita hebat teman-teman, walaupun kita pintar, tetapi kita tidak sombong. Kita tetap rendah hati, mau menolong teman kita, mau membantu teman kita belajarnya yang tidak bisa, diajarin belajarnya. Mama, papa juga ya, dibantu. Karena kita anak yang rendah hati, kita mau membantu pekerjaan keluarga kita juga. Oke teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Oke, God bless you.